adalah organ yang terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume sekitar 1350 cc dan 100 juta sel saraf ataupun neuron yang berfungsi untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lainnya. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuhnya juga akan sehat. Tapi sebaliknya, jika seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuhnya. Struktur otak manusia. Struktur otak manusia itu terbentuk dari dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau biasa disebut pelapis neuron. Sedangkan neuron adalah sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan oleh tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut ke dalam bentuk potensial aksi yang turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirim melalui sinapsis atau celah antara neuron. Manusia atau makhluk hidup lainnya pasti memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga, batang otak atau brain system. Yang keempat, sistem limbik. 1. Otak besar. Otak besar atau cerebellum terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Komponen-komponen otak besar. Pertama ada lobus frontal. Lobus frontal ini menduduki posisi paling terdepan. Lobus frontal ini memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan berpikir, kemampuan bergerak, kemampuan kognitif, kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan untuk kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal ini berada di tengah. Lobus parietal ini memiliki hubungan dengan proses sensorik manusia, yaitu berupa tekanan, rabaan, atau lain-lainnya. Yang ketiga ada lobus occipital, yaitu bagian otak besar yang berada di belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia sehingga mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang keempat ada lobus temporal, yaitu bagian otak yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal ini berhubungan dengan suara verbal manusia
sehingga dengan adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Yang selanjutnya, tanpa adanya otak kecil, gerakan manusia itu tidak akan menjadi terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan ototnya dengan secara baik. Selanjutnya, yang ketiga ada batang otak. Batang otak terletak di depan otak kecil dan terhubung dengan saraf tulang belakang. Batang otak mengatur saraf dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lainnya yang vital pada manusia. Batang otak itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada otak tengah yang mengendalikan pergerakan mata dan memproses informasi visual dan audio. Yang kedua adalah medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang ketiga itu ada pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. 4 yaitu sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik adalah yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, konteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik ini merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Fungsi otak secara umum: 1. Sebagai alat sensor terhadap perasaan manusia, contohnya adalah tertekan dengan tekanan, merespon sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengatur keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya tanpa terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam penerjemah visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai dengan cahaya yang masuk,
dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia. Yang ketujuh, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti hormon testosteron, memelihara homeostasis, dan menciptakan rasa haus. Yang kedelapan, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia.